Halo semuanya, selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana caranya hamparan gurun yang kelihatannya tandus dan kosong, bisa jadi tempat lahirnya kota-kota super kaya yang futuristik? Hari ini, kita akan bedah rahasianya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya kompleks banget. Gimana caranya pemandangan pasir sejauh mata memandang tiba-tiba bisa berubah jadi deretan gedung pencakar langit yang kilaunya bikin silau? Apa sih resepnya? Oke, yuk kita dalemi sama-sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai paradoks gurun pasir. Kita bakal bongkar formulanya. Dan ini bukan sulap, bukan sihir loh. Ini semua adalah soal perpaduan cerdas antara anugerah alam dengan visi manusia yang jujur aja luar biasa gila. Biar gampang ngertinya, kita harus lihat dari dua lapisan. Ada keuntungan yang kelihatan di permukaan, tapi ada juga harta karun yang terkubur jauh di bawah pasirnya. Oke, kita mulai dari yang kelihatan dulu ya dari atas. Secara geografis, banyak gurun pasir ini ternyata lokasinya bukan di antah-berantah. Justru, mereka ini ada di persimpangan jalur perdagangan kuno, nyambungin banyak benua. Dan lahannya yang super luas dan datar itu ibarat kanvas kosong raksasa. Siap banget buat dibangun proyek-proyek gede tanpa pusing mikirin bongkar pasang kota lama. Sekarang kita gali lebih dalam. Di bawah kanvas kosong tadi, disitulah harta karun yang sesungguhnya berada. Tentu, ada minyak dan gas, itu yang paling kita kenal. Tapi bukan cuma itu, ada juga mineral-mineral mahal lainnya, dan bahkan sumber air dari zaman purba. Inilah modal awalnya, bahan bakar utama buat roket pembangunannya. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Tanpa semua kekayaan alam yang terpendam ini, mega proyek yang kita lihat sekarang ya kemungkinan besar nggak bakal pernah ada. Ini fondasi finansial dari segalanya. Titik. Oke, modalnya udah ada. Terus gimana? Nah, bahan kunci selanjutnya adalah desain yang benar-benar disengaja. Ini bukan soal kota yang tumbuh sendiri, tapi ini soal rekayasa perkotaan yang ambisius banget. Coba kita lihat deh, gimana mereka ngerancangnya. Ini nih beda utamanya. Coba bayangin kota kayak Jakarta atau Jogja yang tumbuhnya lapis demi lapis selama ratusan tahun. Nah, kota-kota kayak Dubai atau Doha ini beda. Mereka itu dirancang dari nol, dari atas ke bawah, dengan tujuan akhir yang udah jelas dari hari pertama. Rencana induknya ini detailnya bukan main. Mereka udah petakan dari awal. Ini zona buat bisnis, ini buat perumahan, ini buat turis. Terus mereka bangun bandara dan pelabuhan paling canggih dari nol. Dan yang pinter, mereka bangunnya ke atas, arsitektur vertikal, buat ngakalin lahan dan ngelawan panas yang ekstrim. Semuanya terencana banget. Oke, kita sampai di langkah yang bisa dibilang paling penting. Gimana caranya sebuah kota itu mengubah kekayaan dari sumber daya alam yang kita tahu pasti akan habis menjadi sebuah mesin ekonomi modern yang awet dan beragam? Mereka pakai strategi dua fase yang super brilian. Fase pertama, ya keruk abis kekayaan alamnya buat bangun infrastruktur dan ngumpulin modal. Tapi fase kedua, ini yang paling krusial. Mereka pakai semua infrastruktur canggih itu buat jadi magnet bisnis lain. Keuangan, pariwisata, logistik, teknologi. Terus, berhasil nggak sih strateginya? Coba dia lihat angka ini. Kurang dari 5%. Itu loh persentase pendapatan Dubai sekarang yang datang dari minyak. Ini bukti nyata kalau diversifikasi ekonomi mereka berhasilnya luar biasa. Nah, diagram ini nunjukin hasilnya dengan jelas banget. Ekonomi Dubai sekarang itu ditopang sama sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Minyak, yang jadi modal awal, sekarang cuma jadi bagian super kecil dari mesin ekonomi mereka yang udah jauh lebih besar dan kompleks. Biar kita benar-benar paham seunik apa model kota gurun ini, cara paling enak adalah dengan ngebandinginnya sama model kota yang lebih umum kita kenal, yaitu kota-kota di pesisir. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kota gurun itu hasil dari sebuah rencana yang sadar dan terpusat. Sementara kota pesisir itu hasil dari evolusi selama berabad-abad. Dua jalur pembangunan yang beda banget. Tabel ini ngejelasin bedanya dengan gamblang. Coba kita fokus ke dua hal yang paling penting. Pertama, modal awal. Kota gurun dari sumber daya alam, kota pesisir dari perdagangan. Ini bikin sejarahnya juga beda. Kota gurun itu cepat dan meledak-ledak, sementara kota pesisir itu pelan dan bertahap. Nah, yang kedua, dan ini krusial banget, soal ketahanan. Kota gurun itu sangat bergantung sama teknologi canggih buat bertahan. Sementara kota pesisir, mereka membangun ketahanan dari masyarakat, budaya, dan ekonominya yang udah teruji ratusan tahun.
Ini nih cara paling pas buat merangkumnya. Kota gurun itu kayak mesin kekayaan cepat, sengaja dirancang buat untung maksimal dalam waktu singkat. Sebaliknya, kota pesisir itu lebih mirip organisme ekonomi yang tumbuh dan beradaptasi secara alami, jadi lebih tangguh seiring waktu. Jadi, setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, bisa nggak sih kita susun sebuah formula lengkap, resep, untuk menciptakan kota super kaya di tengah gurun? Jawabannya, bisa. Ini dia resepnya. Perpaduan antara harta karun di dalam bumi, lokasi yang strategis, perencanaan yang visioner, kebijakan ekonomi yang cerdas, dan yang gak kalah penting, budaya yang mau dan mampu beradaptasi dengan cepat. Semua elemen ini harus ada. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini, buat kalian renungkan, apakah kota-kota gurun yang megah ini sebenarnya cuma keajaiban yang rapuh yang sangat bergantung pada teknologi? Atau jangan-jangan inilah cetak biru masa depan pembangunan kota di seluruh dunia? Jawabannya mungkin akan membentuk wajah planet kita di abad mendatang. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyimak.